Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Novel bagian 1488. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Niat membunuh tanpa memperdulikan status dan identitas Qingchen sebagai keluarga kerajaan kegelapan, dan tidak ada penyembunyian niat membunuh dari matanya. Ada keluarga kerajaan kegelapan lainnya di sini, tidak peduli apa, itu adalah ancaman besar baginya. Sementara di samping, ekspresi Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme berubah drastis dan mereka bergegas maju lalu berkata dengan mendesak, "Tuan Po Jun, kita semua berasal dari klan kegelapan. Mengapa tidak?" Duar. Namun Tuan Po Jun mengabaikan mereka berdua sama sekali dan lalu menekan mereka dengan tangannya yang besar. Dengan suara letupan, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun keduanya langsung Pada saat kritis, energi pedang hitam tiba-tiba muncul membantu Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Boom, itu adalah Qingchen. Qingchen tiba-tiba muncul di depan Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Energi pedangnya melonjak ke langit, seperti pilar pedang setinggi 10.000 kaki, dan dia menahan serangan dari Tuan Po Jun. Duar. Raungan yang menakjubkan pun bergema akibat dampak dari tabrakan dua kekuatan itu. Tubuh Qingchen langsung bergetar karena serangan Tuan Po Jun. Energi pedangnya melonjak dan seluruh tubuhnya tampak meledak di tempat. Bahkan ada suara retakan dari tubuhnya, kulitnya pecah-pecah, aura menakutkan melonjak, dan kekosongan di sekitar Qingchen juga runtuh. Tapi Qingchen tetap tidak bergerak dan pantang menyerah. Dia menatap Tuan Po Jun dan berteriak kepada Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme, "Kalian berdua jangan terlalu khawatir. Pergi, ikuti instruksiku sebelumnya. Pergi dari sini dan kembalilah," kata Qingchen. "Tapi tuanku," Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme memandang Qingchen dengan tidak percaya dengan ekspresi bersemangat dan hati mereka yang sangat tergerak. Saat ini mereka benar-benar tersentuh hatinya oleh Qingchen. Terlepas dari betapa megahnya tanah suci Shikong dan sekte suci Lin Yuan di benua Haiyu, namun mereka adalah tiga kekuatan teratas, tetapi di benua gelap di depan keluarga kerajaan, mereka benar-benar seperti semut, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Pentingnya, seorang anggota klan Raja Kegelapan jelas melampaui seluruh keluarga mereka dan seluruh kekuasaannya. Namun kini, sebagai anggota keluarga kerajaan, Qingchen justru menggunakan darah dan dagingnya untuk menahan serangan Tuan Po Jun demi melindungi mereka berdua. Pemandangan seperti itu sangatlah menyentuh hati mereka berdua, membuat mereka berdua ingin melakukan sesuatu untuk mereka untuk hancur berkeping-keping demi Qingchen. Tetapi begitu pemikiran ini muncul di benak mereka, mereka langsung disela oleh Qingchen. "Apa yang masih kalian berdua lakukan? Mengapa kalian tidak segera pergi dari sini?" kata Qingchen. Dia berteriak dengan tajam. "Tetapi tuan," mereka berdua nampak masih ragu-ragu. "Tetapi apa? Kalian tidak perlu memikirkan yang lainnya," kata Qingchen dampak mengerikan keluar dari tubuh Qingchen dan lalu dengan keras menghempaskan Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Boom. Kedua Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun segera terlempar keluar dari area tersebut dan Qingchen memuntahkan seteguk darah karena melakukan ini. Kekuatan Tuan Po Jun menyerang tubuh Qingchen dan Qingchen terluka di tempat. Melihat itu, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme memandang Qingchen. Hati mereka terus-menerus tergerak dengan air mata yang bahkan sudah mengalir deras dari mata mereka. Meskipun mereka berdua adalah raksasa yang telah menjaga di sini selama ratusan juta tahun, namun mereka terkejut dengan adegan ini. Akhirnya mereka saling memandang. Mereka berdua melihat ekspresi tekad pada Qingchen. Mereka berdua pun menggertakkan giginya dan boom. Mereka berdua pun berbalik dalam sekejap, lalu bergegas keluar dari area terlarang kegelapan. "Kalian ingin pergi? Aku tidak mengizinkannya," kata Tuan Po Jun. Tuan Po Jun melihat ini, matanya langsung bersinar, napasnya bergetar, dan aura menakutkan mengalir ke arah Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Aura menakutkan dari Tuan Po Jun ini langsung menghampiri mereka berdua. Melihat aura itu, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme menggigil di sekujur tubuh mereka, dan napas kematian langsung datang, tak terhentikan. Merasakan serangan dari Tuan Po Jun, mereka berdua pun memikirkan hal ini. Serangan ini sangat kejam dan pasti akan membunuh mereka sepenuhnya tanpa ampun.
terlalu kejam. Keduanya ketakutan dan marah. Dan dengan panik mereka berdua melepaskan istana Kunibis dan juga gerbang batu Lin Yuan untuk menahan serangan dari Tuan Po Jun. Bagaimana itu dengan keluarga kerajaan, namun mereka berdua sebagai penguasa tertinggi, ahli suprem tahap tengah. Mereka juga dapat dianggap sebagai orang terkuat di benua gelap. Bagaimana mereka bisa rela dibunuh begitu saja, tanpa perlawanan? Satu demi satu dari mereka menolak dengan gila-gilaan. Tetapi begitu mereka melepaskan pertahanannya, mereka kemudian mendengar suara ledakan dan kemudian gerbang batu Lin Yuan dan istana Kunibis ditekan oleh aura dari Tuan Po Jun dan retakan kecil telah terbuka dalam sekejap. Kekuatan keluarga kerajaan tidak dapat dihentikan oleh mereka berdua sama sekali. Tidak, keduanya pun berteriak dengan kaget. Dalam hal basis kultivasi, mereka berdua hanyalah ahli suprem tahap tengah, jauh lebih buruk daripada Tuan Po Jun, dan juga dalam hal status, aura keluarga kerajaan kegelapan Tuan Po Jun itu dapat sepenuhnya menekan garis keturunan mereka. Tidak peduli dari sudut mana itu dipandang, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menolak serangan Tuan Po Jun. Kekuatan mengerikan itu terus-menerus bergemuruh seolah-olah dunia sedang runtuh dan akan memusnahkan si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba teriakan tajam terdengar. Po Jun, lawanmu adalah aku. Di tengah krisis ini tiba-tiba muncul sesosok, itu adalah Qin Chen. Qin Chen berdiri di depan serangan Tuan Po Jun dan memblokir serangan itu lagi untuk si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Lalu dengan keras setelah serangan itu berdampak, Qin Chen pun langsung terlempar dan tubuh Qin Chen hampir meledak lagi. Ada luka di mana-mana, napas Qin Chen menjadi sangat lemah dan dia hampir meledak di tempat. Terlihat dengan mata telanjang tubuh Qin Chen memiliki banyak retakan dan darah sudah mulai muncrat dan itu sangat menyedihkan. Tuanku, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun berteriak dengan kaget. Anak ini terluka parah untuk melindungi mereka. Leluhur Anlei dan yang lainnya melihatnya juga tercengang. Ini cukup menakjubkan. Bagaimana bisa ada orang dari keluarga kerajaan kegelapan begitu bodoh di dunia ini? Apakah anak itu bersedia membela bawahannya dari serangan Tuan Po Jun? Itu terlalu bodoh. Perlu dicatat bahwa benua gelap itu adalah tempat yang selamat dari siklus kehancuran di alam semesta. Terdapat orang-orang kuat seperti awan dan kekuatan di mana-mana, tetapi semua orang hanya memikirkan cara melindungi diri mereka sendiri. Karena ini adalah benua yang tak kenal ampun. Langit dan bumi tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai anjing bodoh. Surga adalah hal yang paling kejam. Surga tidak akan mengampuni nyawamu karena kamu sentimental. Juga tidak akan menghukummu hanya karena kamu kejam. Jalan surga tidak memiliki emosi dan itu mewakili pergerakan langit dan bumi, serta juga kelahiran dan kematian. Lalu apa hubungannya dengan menghancurkanmu? Ini adalah jalan surga. Oleh karena itu, semua orang di benua gelap sangatlah kejam. Mereka telah mengalami siklus kehancuran zaman dan mereka sudah terbiasa melihat kehancuran dunia. Untuk mencapai puncak yang lebih tinggi, mereka bahkan meninggalkan semua emosi. Itu pun semuanya dibuang. Keluarga, cinta, persahabatan, semua ini tidak diperlukan lagi. Dan semua yang mereka tuju itu adalah untuk mencapai puncak pencak silat. Adapun bawahan mereka itu hanya digunakan untuk pengorbanan. Tetapi sekarang tindakan Qin Chen sangat mengejutkan mereka, menyebabkan hati mereka menderita dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kalian tidak segera pergi dari sini? Teriak Qin Chen setelah memblokir serangan dari Tuan Po Jun. Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan dia meraung marah kepada si Kongjian dan Lin Yuan Supreme yang masih tertegun di tempatnya tanpa pergi secepatnya. Ingat, jika kamu masih hidup, kamu harus kembali hidup-hidup, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tegas, tetapi dia berbalik dan menghadapi pasukan yang hancur dengan tegas. Tubuhnya agung seperti gunung dengan tegas menjaga si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Dia pantang menyerah dan sangat tegas. Melihat itu, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme kembali meneteskan air mata. Mereka melihat punggung Qin Chen dari belakang. Meskipun tubuh itu tidak megah, tetapi itu seperti pilar surga, terukir kuat di dalam pikiran mereka dan tidak pernah terhapus. Aku akan menunggu dan menuruti perintahmu, tuanku. Setelah kata-katanya jatuh, mereka berdua pun membakar asal-usul mereka sendiri dengan gila-gilaan. Dan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme langsung bergegas keluar dari area terlarang kegelapan. Demi tuan mereka, mereka harus hidup dan pergi hidup-hidup dari sini. Mencari kematian.
teriak Tuan Po Jun dengan keras dan lalu dia mengambil tindakan lagi. Dengan keras niat membunuh yang tak ada bisa kembali mendidih. Po Jun, lawanmu adalah aku, kata Qin Chen. Dia mengeluarkan raungan panjang dan segera energi pedangnya melonjak ke langit. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan pedang karat misterius dan pedang serta manusia bergabung menjadi satu dan Qin Chen pun menembak. Duar. Energi pedang mencapai langit dan melintasi 9 langit. Qin Chen membakar darah Raja Kegelapan dan menahan serangan Tuan Po Jun. Qin Chen menahan serangan ini mati-matian untuk membiarkan Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme tetap hidup. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme harus hidup. Bukan karena Qin Chen memiliki perasaan terhadap klan Kegelapan, tetapi hanya karena Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme yang masih hidup, sehingga rahasia dari Kaisar Sitian bisa terungkap dan klan Kegelapan bisa benar-benar berada dalam kekacauan. Pada analisis terakhir Qin Chen melakukannya untuk umat manusia dan alam semesta ini. Klan Kegelapan terlalu kuat, terutama ketika mereka bersatu dan menjadi satu. Hanya dengan Qin Chen yang menyebabkan kekacauan di dalam diri mereka, barulah mereka dapat memanfaatkannya. Di bawah penghalang Qin Chen, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun langsung bergegas keluar. Sebelum kemudian Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme tiba di pinggiran area terlarang kegelapan. Sialan, tahta Supreme, hentikan mereka, kata Tuan Po Jun. Dia berubah warna dan berteriak keras. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pergi dari sini. Meskipun dirinya tidak mengetahui apa identitas Qin Chen, namun dirinya tidak tahu mengapa Qin Chen, anggota keluarga kerajaan kegelapan, rela melukai dirinya sendiri untuk hanya menyelamatkan Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Tetapi apa yang dilakukan Qin Chen sangatlah aneh, dan Tuan Po Jun samar-samar merasa pasti ada konspirasi yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh pergi dari sini. Ya, baik. Ketika tahta Supreme mendengar perintah dari Tuan Po Jun, dia pun langsung berteriak dengan tajam. Sosoknya bergoyang dan langsung ingin melesat, ingin membunuh Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Boom, untuk sesaat. Di tahap akhir selanjutnya, aura tingkat Supreme meledak seketika dan menghancurkan mereka. Patriark Abyss, hentikan dia, kata Penatua tertinggi kuno sebelum tahta singgasana Supreme itu datang. Penatua tertinggi kuno langsung memerintahkan Patriark Abyss. Matanya berkedip dan samar-samar dia telah melihat sesuatu. Kedua keluarga kerajaan dari klan Kegelapan di depannya ini tampaknya sedang berselisih satu sama lain. Dan dia pun akan menambahkan bumbu untuk memperkeruh suasana. Yah, baik Penatua tertinggi kuno, kata Patriark Abyss Gerhana Supreme. Dia terkejut namun kemudian langsung bereaksi dan tersenyum garang. Sosoknya langsung bergoyang, langkahnya mendekat dan lalu dengan keras dia membidik tahta Supreme dengan keras. Kekuatan lapisan iblis Abyss melonjak ke langit dan kekosongan di bawahnya meledak. Kemudian tahta singgasana Supreme yang akan menyerang Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun langsung jatuh ke dalam jurang luar angkasa tersebut. Yang mulia, lawanmu adalah aku, kata Patriark Abyss Gerhana Supreme. Dia tertawa dan berkata dengan aura pembunuhnya yang datang. Anda, tahta singgasana Supreme menjadi marah karena malu. Namun dihadapkan pada serangan dari Patriark Abyss, dirinya tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa melawan dengan paksa. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak pun langsung bertarung bersama. Namun di lain sisi, memanfaatkan kesempatan tersebut, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun tiba-tiba bergegas keluar sepenuhnya dari area terlarang kegelapan dan menghilang dari sana. Kurang ajar, kata Tuan Po Jun. Dia menggertakkan giginya dan meraung ketika melihat Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme berhasil lolos. Dalam kasus ini, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun benar-benar lolos. Brengsek. Dia pun memandang Qin Chen, niat membunuh mendidih darinya, dan kekuatan menakutkan berkumpul di tangan kanannya. Lalu dengan keras, kekuatan Supreme Tapair yang menakutkan langsung berkumpul di tangan kanannya. Setiap rune mengandung kekuatan aturan tertinggi. Begitu itu muncul, kekosongan di sekitar rune pun akan langsung runtuh. Nah, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Sambil meraung, Tuan Po Jun tiba-tiba melayangkan tinju, dan kekosongan di depannya bergejolak seperti gempa besar. Kekuatan ruang langsung runtuh seperti gelembung sabun yang sangat rapuh. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam Qin Chen, menjatuhkan Qin Chen dengan keras. Dan lalu suara gemuruh datang dari tubuh Qin Chen dan organ dalam di tubuh Qin Chen hampir meledak di tempat. Darah kembali muncrat dengan deras dari sudut mulut Qin Chen. Dan daging serta darahnya itu berterbangan kemana-mana. Serangan Tuan Po Jun ini terlalu kuat.
Dengan kekuatan seperti itu, hanya satu pukulan hampir dapat membunuh Qin Chen, tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Kekosongan di tubuh Qin Chen mundur dengan keras dan kemanapun dirinya lewat, kekosongan itu hancur lapis demi lapis, memperlihatkan jurang kehampaan yang sangat ganas. Lapisan kekuatan gelap dan destruktif ini menyapu tubuh Qin Chen dengan tidak hati-hati, mencoba membunuhnya sepenuhnya. Bagaimana tingkat kultivasimu bisa begitu rendah? Tuan Po Jun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Dengan pukulan ini dia samar-samar dapat merasakan tingkat kultivasi Qin Chen. Yang dia dapat merasakan bahwa sebenarnya tingkat kultivasi Qin Chen bahkan belum mencapai ranah supreme. Tapi bagaimana ini mungkin? Tuan Po Jun sadar betul bahwa sebelumnya kekuatan yang ditujukan Qin Chen sangatlah menakutkan, itu jauh lebih unggul dari beberapa ahli supreme tahap tengah puncak. Tuan Po Jun terkejut dan juga ragu-ragu di dalam hatinya, namun sudut mulut Tuan Po Jun menyeringai. Jika dia dengan paksa menahan pukulannya, bahkan seahli supreme pun akan terluka parah atau bahkan mati. Lalu bagaimana bisa seorang pemuda seperti Qin Chen yang bahkan bukan anggota keluarga kerajaan pun tidak akan mungkin bisa melawan? Orang-orang dari keluarga kerajaan memiliki darah raja kegelapan, meskipun mungkin memiliki keunggulan absolut di saat menghadapi orang gelap lainnya. Namun di saat menghadapi diri mereka sendiri, keunggulan lawan langsung hilang. Boom, saat ini kekuatan mengerikan melonjak dari dalam tubuh Qin Chen. Duar-duar. Daging dan darahnya diserang secara gila-gilaan oleh kekuatan darah raja kegelapan yang dilepaskan oleh Tuan Po Jun. Dan Qin Chen tidak bisa dihentikan sama sekali. Saat ini Qin Chen melihat ke arah si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme yang telah sepenuhnya pergi. Dan kemudian tiba-tiba Qin Chen menyeringai. Apakah kekuatan darah raja kegelapan sangat kuat? Kata Qin Chen pada saat ini. Qin Chen diam-diam mengaktifkan kekuatan mengerikan dari garis keturunan guntur di tubuhnya. Dan boom, sinar petir yang menakjubkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dan kekuatan guntur juga kilat yang tak terbatas melesat, langsung menutupi darah raja kegelapan yang telah ditembus oleh Tuan Po Jun ke dalam tubuhnya sebelumnya. Garis keturunan guntur Qin Chen tidak tertandingi, seperti naga guntur yang mengaum menyapu tubuh Qin Chen. Kekuatan darah raja kegelapan yang awalnya tak terkendali dan tak terhentikan di tubuh Qin Chen, itu dengan cepat dibungkus pada saat ini, dan kemudian dengan cepat disempurnakan oleh kekuatan guntur. Di saat yang sama dari dunia kacau, pohon iblis dari 10.000 alam yang dikombinasikan dengan kekuatan guntur itu secara langsung menahan kekuatan darah raja kegelapan Tuan Po Jun sebelum kemudian itu diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Ledakan. Tubuh Qin Chen hampir hancur, langsung terkondensasi lagi. Kekuatan mengerikan dari darah raja di tubuhnya bergejolak dan gila-gilaan, dan aura darah raja kegelapan yang mengepul terus-menerus melonjak setelah melahap kekuatan Tuan Po Jun. Kekuatan darah raja kegelapan dari dalam tubuh Qin Chen pun langsung meroket. Itu tidak lemah, tetapi malah lebih kuat. Sekarang rambut hitam Qin Chen bergejolak seperti dewa. Dia berdiri dengan bangga di langit dan bumi, menyapu segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Tuan Po Jun, dia menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Pukulannya yang mengandung kekuatan darah raja kegelapan yang menakutkan tidak hanya tidak berpengaruh kepada Qin Chen, tetapi malah juga menyebabkan aura Qin Chen melonjak dalam sekejap. Siapa kamu? Kata Tuan Po Jun, dia pun akhirnya menatap Qin Chen dan meraung. Siapa aku? Aku hanyalah anggota biasa dari klan kerajaan kegelapan. Po Jun, kamu telah menentang kehendak klan kegelapanku. Kamu bertindak melawan kehendak klan kegelapan, dan kamu bahkan menjebak Kaisar Si Tian. Hari ini, aku akan membuat kamu hancur dan menjadi makhluk yang dibenci oleh ribuan orang untuk membalaskan dendam Kaisar Si Tian. Kata Qin Chen, dia berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, langit dan bumi pun langsung terguncang. Tahta Supreme dan yang lainnya juga kaget dan marah. Apakah orang ini ada di sini sebenarnya untuk membalaskan dendam Kaisar Si Tian? Apakah para pemimpin tertinggi klan kegelapan sudah mengetahui apa yang mereka lakukan? Untuk sesaat, Tahta Supreme dan yang lainnya hampir ketakutan. Saat itu memang benar mereka mengikuti perintah dari Tuan Po Jun dan lalu memasang jebakan untuk Kaisar Si Tian yang menyebabkan kematian Kaisar Si Tian. Meskipun berita menyebar ke itu kembali ke benua gelap, namun hal itu menimbulkan kemarahan dari klan Kaisar Si Tian. Akan tetapi pihak lain tidak memiliki bukti sama sekali dan pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi.
Namun kini, kemunculan Qin-Chen langsung mengejutkan tahta supreme dan yang lainnya. Mungkinkah apa yang mereka lakukan saat itu telah terungkap sepenuhnya? Tuanku, kata tahta supreme, dia tampak kaget dan bahkan memandang Tuan Po Jun dengan khawatir. Kenapa? Kamu jangan panik, kata Tuan Po Jun, dia menus dingin sebelum kemudian kembali menatap Qin-Chen. Hanya kamu. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit ini, tetapi seorang anak laki-laki yang datang entah dari mana berani sombong di hadapanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku tidak akan memanggilku Tuan Po Jun. Boom, kata Tuan Po Jun, dia keluar dengan niat membunuh. Jadi bagaimana jika Qin-Chen bisa menahan pukulannya sebelumnya? Namun selama dirinya benar-benar menggunakan gerakan pembunuhnya dengan tingkat kultivasi anak di depannya ini, dirinya mungkin tidak akan bisa lepas dari gerakan pembunuhnya dan hanya bisa mematuhinya dengan jalan yang patuh. Duar, napas darah Raja Kegelapan membara dari tubuhnya. Untuk sesaat, suara-suara hantu melolong terdengar antara langit dan bumi. Aturan gelap yang mengerikan bergulir, seolah-olah memasuki api penyucian dalam sekejap. Dan aturan-aturan kegelapan naik ke langit dari mana-mana. Duar, di langit yang jauh jalan surga sedang bergulir, dan jalan surga dunia iblis menjadi khawatir. Bahkan di luar dunia iblis, aura asal mula alam semesta pun meningkat. Awalnya, di bawah naungan penjara iblis tak terbatas, napas benua hayu ini tidak dapat ditransmisikan sama sekali, karena ia telah sangat terintegrasi dengan dunia iblis dan tidak akan menarik perhatian dari asal-usul alam semesta. Namun pada saat ini, aura darah Raja Kegelapan yang dikeluarkan oleh Tuan Po Jun terlalu kuat. Karena ini adalah garis keturunan tertinggi dari klan Raja Kegelapan. Aura mengerikan dari darah Raja Kegelapan mengalir di antara langit dan bumi. Hal itu pun langsung menarik perhatian dari alam semesta ini. Dan Duar, satu demi satu guntur aturan tertinggi pun muncul untuk menekan Tuan